rezeki itu kan sudah ada yang mengatur. Soal rezeki itu bukan soal jumlah, tetapi keberkahan dari rezeki itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la khala wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya diminta untuk menyampaikan materi pada Hari Buruh Internasional. Ya, setidaknya upaya untuk mengadakan acara itu supaya para buruh tidak melakukan demo sebagaimana biasa setiap tanggal 1 Mei itu ada saja yang melakukan demo di mana-mana. Saya diminta untuk memberikan tausiah kepada mereka. Salah satu di antara yang saya sampaikan adalah bekerja dalam pandangan agama kita bernilai ibadah. Semakin bekerja keras, maka Allah semakin mencintai kita karena semakin banyak nilai ibadah yang kita lakukan. Dan orang yang mendengar uraian soal bekerja kaitannya dengan ibadah itu, kemudian mereka berpikir keras, kenapa ya kok harus demo? Soal rezeki itu kan sudah ada yang mengatur. Soal rezeki itu bukan soal jumlah, tetapi keberkahan dari rezeki itu yang paling penting. Maka setidaknya apa yang disampaikan di forum itu, kata salah seorang intel menyatakan kepada saya, materinya sangat pas untuk tidak membuat kaum buruh itu bergerak dan mereka menyadari bahwa bekerja selama ini di mata Allah bernilai ibadah, dan kalau bernilai ibadah maka bekerja itu memiliki investasi dan sumbangsih terhadap masa depan, yaitu bernilai pahala dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, memang begitulah, bekerja itu dalam pandangan agama kita itu bernilai ibadah. Maka orang yang bekerja itu harus pertama niat dengan ikhlas untuk menunaikan ibadah kepada Allah. Semakin kuat niatnya, maka semakin semangat dia bekerja, dan semakin semangat bekerja semakin produktif dia, semakin banyak juga hasilnya. Karena ya, sependapat dengan orang yang menyatakan bahwa rezeki itu kadang Allah ukur dengan seberapa banyak keringat yang mengucur dari kulit kita. Itu dimiliki oleh orang yang suka bekerja keras. Bekerja bernilai ibadah. Maka orang kalau memahami bekerja sebagai ibadah, dia kemudian tidak ada ruang dan kesempatan untuk bermalas-malasan. Apalagi kemudian dia hanya banyak meminta haknya, menuntut ini dan itu, sementara kewajibannya tidak maksimal, itu dia akan malu dengan dirinya sendiri. Maka dalam kesempatan ini saya ingin bicara soal bagaimana pandangan agama terhadap dunia kerja itu. Dengan pandangan agama, dengan mengetahui pandangan agama terhadap dunia kerja atau pekerjaan ini, setidaknya kita harapkan kita semakin bersemangat dan bekerja dengan senang hati. Yang pertama tadi, bekerja adalah ibadah. Kemudian yang kedua, bekerja adalah sebuah keniscayaan, sebuah keharusan. Orang yang terlahir ke muka bumi maka dia punya keharusan untuk bekerja supaya dia mendapatkan rezeki dari usaha dan ikhtiarnya itu. Karena hidup kan harus dicukupi. Hidup itu menanggung atau memiliki tanggung jawab dan beban, yaitu mencukupi keluarganya dari pendapatan hasil kerjanya. Maka bekerja adalah sebuah keniscayaan, sebuah keharusan oleh siapapun, dimanapun, berapapun usianya.
Bahkan ada satu contoh kisah yang dialami pada zaman Harun al-Rasyid. Beliau melihat dalam perjalanannya seorang kakek bekerja di kebun, dan setelah didekati apa yang dilakukan, dia ternyata menanam biji kurma. Ditanya, "Kakek, Anda ini kan sudah sepuh, sudah tua, kenapa masih menanam biji kurma? Kapan panennya ini?" Jawaban sang kakek itu, "Nak, saya menanam kurma ini tidak tahu kapan berbuahnya dan siapa yang akan menikmatinya. Kalau saya tidak bisa menikmatinya karena saya lebih awal meninggal dunia, toh ada anak dan cucu saya. Dan pohon kurma yang sekarang kita nikmati itu adalah kita, bukan kita yang nanam, tapi ayah atau orang tua kita dulu." Nah, di situ kemudian sang Harun al-Rasyid menyadari bahwa bekerja itu bukan semata-mata untuk dirinya, tapi bekerja itu juga untuk orang lain, orang yang meneruskan kehidupan ini, para pengganti kita, generasi penerus kita, anak cucu kita ke depan. Maka yang penting bekerjalah, soal kapan dia akan menghasilkan itu urusan lain. Allah melihat prosesnya bukan hasilnya. Maka kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, Allah nilai kita sebagai orang yang serius dan Allah memudahkan rezeki kita. Kalau toh bukan kita yang merasakan, anak dan cucu kita di waktu yang akan datang akan merasakan buah dari apa yang kita lakukan itu. Jadi bekerja adalah sebuah keniscayaan. Bahkan orang yang suka bekerja di negara-negara maju misalnya itu lebih mendapatkan peluang untuk memperoleh reward dari atasannya, penghargaan. Sebagaimana sekarang ada reward terhadap para guru dengan sertifikasi, dengan numerasi, dan apalah istilah-istilah yang lain yang diperoleh, ya ada tunjangan ini dan itu diberikan kepada orang yang bekerjanya sungguh-sungguh. Maka bagi kita yakini bahwa bekerja adalah sebuah keniscayaan, sebuah keharusan, sehingga kita tidak ada waktu untuk bersanteria. Sebagaimana kalau ada orang siang hari misalnya tidur, kalau di Jepang katanya dianggap sakit sehingga dibawa ke rumah sakit. Sementara kita kadang-kadang banyak istirahatnya ketimbang bekerjanya sehingga tidak produktif. Ya, salah satu di antara penyebabnya karena tanah kita itu adalah tanah subur, sehingga tongkat pun dilempar menjadi tanaman. Itu menyebabkan antara lain etos kerja kita sedikit berkurang, tidak maksimal karena bumi menyediakan fasilitas yang luar biasa banyaknya kepada kita. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin, bekerja harus baik. Dalam pandangan agama, Allah cinta kepada orang yang mu'amilus sholihah, yaitu melakukan kebaikan-kebaikan, termasuk dalam kerja kita harus baik. Bekerja keras iya, bekerja tuntas oke, tetapi bekerja yang bernilai kebaikan itu juga penting. Orang itu akan melihat kepada kita, akan menghargai kepada kita kalau pekerjaan kita itu bagus, kalau pekerjaan kita baik, dan semua orang akan menghargai kebaikan yang kita lakukan itu. Kalau ada orang bekerja asal-asalan, pasti capnya malas. Kalau ada orang bekerjanya sekenanya, capnya orang ini tidak bertanggung jawab. Maka bagi kita yang terpenting adalah bekerja secara baik. Baik itu ada rencana yang benar, ada rencana yang terinci, ada pelaksanaan dan evaluasi, dan seterusnya, sehingga kita melakukan pekerjaan itu bukan sembarangan, tapi ada profesionalisme di dalamnya. Negara yang bangsanya maju pasti akan menonjol dari sisi profesionalisme kerjanya itu, dan bekerja yang secara profesional dilihat dengan kacamata bahwa dalam sistem pekerjaan itu akan kelihatan orang itu bisa bekerja dengan baik. Yang keempat, tidak ada waktu untuk tidak bekerja. Artinya semua waktu yang terlintas ini diisi dengan bekerja, dan bekerja. Sehingga bekerja di kita ini jumlah jamnya sebanyak 9 jam sehari semalam. Maka bagi kita, bagaimana kita supaya nilai kerja kita itu bernilai ibadah dan bekerja kita itu baik, bekerja kita itu adalah sebuah keharusan,
maka kita tidak punya waktu luang lagi untuk kita biarkan berlalu begitu saja. Jangan sampai kita hidup ini hanya membunuh waktu. Sebab orang yang membiarkan waktu berlalu sama halnya dengan membunuh waktu, dan waktu tidak akan bisa terulang kembali, karena hari ini bukan yang kemarin, hari besok bukan hari ini. Maka bagi kita adalah mari kita isi perjalanan waktu yang terbatas ini dengan kerja yang baik. Ingat falsafah pensil. Pensil itu bisa bermakna, bernilai manfaat kalau dia punya goresan yang indah, goresan yang bermanfaat. Begitu juga hidup kita ini punya nilai dan manfaat buat orang lain kalau goresan kehidupan kita, bekas karya kita terbaca oleh orang setelah kita. Itulah orang yang tercatat dengan rapi dalam sejarah. Orang yang tercatat rapi dalam sejarah itu mereka punya karya seperti pensil tadi, punya oretan penting. Maka ada orang yang hidupnya sudah sekian puluh tahun, sekian ratus tahun, sekian ribu tahun yang lalu, tetapi namanya masih harum sampai hari ini karena mereka punya coretan tinta kehidupan yang bagus. Kerja, karya. Siapa dia? Kita bisa sebut namanya antara lain ada Nabi Muhammad SAW, hidupnya 1500 tahun silam. Beliau sudah wafat, tetapi nama beliau masih disebut-sebut sampai sekarang. Bahkan orang senang menyebut namanya plus dengan menyebut nama beliau dan salawatnya sekaligus. Kenapa beliau disebut-sebut? Karena beliau punya kesejarahan, punya karya yang monumental, itu mengubah kehidupan dan peradaban ini dari gelap menuju terang. 3500 tahun silam ada orang bernama Ibrahim yang kita sebut dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. 3500 tahun silam meninggal dunia, tetapi sampai hari ini kita sering menyebut namanya dalam membaca sholawat. Kenapa Nabi Ibrahim disebut namanya? Karena beliau all out mengisi lembaran kehidupan dengan pengabdian yang total dan luar biasa. Jadi kalau kita ingin disebut oleh sejarah masa yang akan datang, mari sekarang ini kita warnai kehidupan kita dengan karya, tidak ada waktu yang luang, dan seterusnya dengan karya yang monumental, karya yang sekiranya orang terus mengenangnya. Ini antara lain. Berikutnya, bekerja butuh kebersamaan. Tidak ada cerita orang sukses itu hanya diri sendiri. Sukses itu pasti butuh orang lain, butuh kebersamaan antara yang satu dengan yang lain. Maka sholat jamaah itu intinya kan menuju kepada kesuksesan mencapai ridho Allah, butuh kebersamaan. Ada imam, ada makmum. Yang makmum itu harus lurus dan rapat, dan kita dalam hidup ini harus lurus dan rapat, harus saling membahu-membahu, saling tolong-menolong, saling doa-mendoakan supaya kita sukses bersama-sama. Orang kalau sukses sendirian diketawakan orang, tapi kalau suksesnya bersama-sama, orang acungi jempol bahwa kita ini orang yang bisa membangun kebersamaan, bisa bekerja bersama-sama, dan sukses adalah milik bersama-sama. Maka dalam banyak bacaan kita, misalnya dalam sholat, walaupun kita sendirian, tetap Fatihahnya tidak diubah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, walaupun sholat sendirian. Kenapa kami kok bukan saya? Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu saya minta tolong, kami minta tolong ya Allah. Kenapa kok bukan saya minta tolong, tapi kami? Itulah pentingnya kebersamaan dalam hidup. Sehingga sholat berjamaah itu kalau imamnya bijaksana, itu memperhatikan betul aspirasi makmumnya. Kalau misalnya sedang sholat, bacaan sedang asik diucapkan oleh imam, tiba-tiba di antara makmumnya ada anak nangis, maka imam langsung mempercepat bacaan sholatnya itu sebagai bentuk memberikan perhatian kepada makmumnya dalam bentuk membangun kebersamaan itu. Imam atau khutbah di tempat di masjid yang di situ dekat pasar misalnya, di pasar patok misalnya, kalau berlama-lama jamaahnya justru gelisah. Sehingga saya dengar informasi dari beberapa teman, kalau ada khotib berlama-lama makmumnya amin dulu walaupun belum doa. Maksudnya ngeritik kepada imamnya, hendaknya mengerti perasaan makmumnya itu.
Makmum punya kepentingan setelah ini langsung berangkat lagi ke pasar, imam jangan lama-lama di dalam memberikan tausiah atau khutbahnya. Itulah kebersamaan yang harus kita bangun di dalam kehidupan ini. Dan orang yang mengutamakan kebersamaan dalam hidup ini, maka hidupnya akan senantiasa saling mengisi satu dengan yang lain, saling tolong menolong, saling mendoakan, saling melengkapi, saling menyempurnakan, dan pada akhirnya kita kemudian akan menjadi orang yang sukses dengan sukses yang gemilang karena ditopang oleh orang lain. Kaum muslimin, berikutnya bekerja hendaknya dilandasi dengan perasaan optimis yang tinggi. Ada harapan masa depan, hari ini pasti lebih baik dari kemarin. Besok saya pasti lebih berhasil dari sekarang. Itu harus ditanamkan bagi orang yang bekerja apapun pekerjaannya. Pasti ada harapan yang lebih baik, lebih tinggi, lebih berprestasi. Itu ada dalam dunia kerja kita. Islam mengajarkan kepada kita kalau bekerja harus optimis dalam hidup ini. Jadi kalau kita sudah optimis, insya Allah optimisme itu akan terus bergelayut dalam pikiran kita dan lama-lama kemudian menjadi sesuatu di hati kita, dan itulah doa kita. Dan kalau sudah menjadi doa Allah kabulkan, kita akan berhasil dalam cita-cita itu. Jadi optimisme mendorong kepada seseorang untuk bekerja secara maksimal, lebih maksimal, dan berhasil secara sempurna. Tapi kalau orang tidak punya optimisme, gampang pesimis, kemudian gampang loyo, gampang putus asa, maka akan terjadi sesuatu yang dirasakan itu akan menjadi hal yang melemahkan potensi dirinya, lemah, loyo, gagal. Maka bagi kita, mari kita menjadi pribadi yang punya optimisme dalam hidup ini. Agama itu mengajari kepada kita sikap optimisme tinggi. Tidak boleh kita kemudian terjebak dengan masa lalu yang gelap, kemudian merasa diri sekarang tidak bisa melakukan apa-apa karena masa lalunya gelap, masa depan tidak percaya diri. Tidak boleh dalam ajaran agama kita. Masa lalu kita tutup dengan taubat, kemudian kita yakin Allah membuka lembaran baru buat kita, dan kita isi dengan kebaikan. Masa depan adalah masa yang gemilang, sehingga nanti mengakhiri kehidupan ini dengan kebahagiaan. Itulah yang disebut dengan husnul khatimah. Optimisme. Baru kemudian yang terakhir, bekerja itu dalam rangka mencari ridha Allah. Tanamkan dalam diri kita, bekerja itu mencari ridha Allah, sehingga kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah, bekerjanya dengan cara benar. Apa yang diperoleh itu hal-hal yang halal, kemudian prosesnya benar, tidak menghalalkan segala cara. Apa yang kita dapat seluruhnya bergelimang dengan keberkahan. Harta yang kita bawa pulang ke rumah, kemudian dimakan oleh anak dan istri kita, sesuatu yang halal. Kalau menjadi darah, kemudian darahnya juga halal, menyebar ke sekujur tubuh kita menjadi daging, dagingnya juga halal. Maka kalau berdoa akan gampang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bandingkan dengan hidup yang bergelimang dengan kemunafikan. Di sana sini menipu orang, di sana sini kemudian kerja tidak baik, korupsi dan sebagainya. Harta yang kita bawa ke rumah itu harta gelap, dimakan menjadi darah kotor menjadi daging, kemudian dagingnya tidak halal, tumbuh berkembangnya tubuh juga tidak halal, doa tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah antara lain agama di dalam melihat dunia kerja seperti itu, 1 sampai dengan 7 tadi. Pertama, kerja adalah ibadah, maka harus maksimal. Yang kedua, bekerja adalah sebuah keniscayaan bagi kita, sebuah keharusan, semua orang harus bekerja. Kemudian yang ketiga, bekerja harus baik. Allah cinta kepada hambanya yang bekerja dengan baik. Yang keempat, tidak ada waktu tanpa bekerja. Kelima, bekerja harus bersama-sama, karena sukses itu hendaknya diraih secara bersama-sama. Berikutnya, harus ada optimisme. Dan yang terakhir, bekerja dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan renungan ini bermanfaat buat kita, sehingga mendorong semangat kita, termotivasi untuk bekerja secara benar, dan kita intinya besoknya kita kemudian mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.